Halo kabar semua, kembali dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja yuk, ini dia Poco M3 Pro 5G. Pas videonya dibikin, saya udah menggunakan Poco M3 Pro 5G selama kurang lebih 10 hari. Dan kalau mempertimbangkan segmentasi dari handphonenya, menurut saya ini adalah produk yang... Coba deh saya bahas satu-satu. Pertama, sesuai jargonnya dulu nih ya, yang digaungkan di sosial media dan juga acara peluncurannya, The Real 5G Killer. Yes, Poco M3 Pro 5G ini adalah opsi handphone 5G yang sementara termurah di Indonesia karena dijual dengan angka yang paling murahnya itu adalah Rp2.599.000 untuk base model 464GB. Sedangkan untuk unit yang saya pakai review sekarang, ini adalah varian satunya lagi, yaitu 6128 yang tentunya lebih mahal, tapi masih di bawah Rp3 juta. Paling tidak kalau mengacu dari angka yang tercantum di website resminya. Ngomongin soal 5G, jaringan yang bisa dibilang masa depan ini sebenarnya udah hadir di Indonesia dari beberapa waktu yang lalu. Saya bahkan udah sempat bikin videonya, jadi kalau kamu belum nonton bisa cek linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Cakupan, frekuensi, dan segala macam memang sekarang masih terbatas banget, dan untuk di Indonesia itu hanya bisa berjalan dengan frekuensi atau bandnya yaitu N40, yang mana itu dibawa oleh Telkomsel. Kalau ngelihat dari spesifikasi yang tercantum di halaman resmi, Poco M3 Pro 5G ini emang kelihatan killer sekali karena pilihan band 5G-nya itu banyak, termasuk ada N40. Jadi nggak cuma bisa dipakai di Indonesia, handphone ini bisa dipakai di tempat lain juga. Next, saya coba di sini untuk ngetes di salah satu spot di daerah Pondok Indah, Jakarta, dan memang berhasil dapat logo 5G tanpa ada masalah. Hasil speed testnya sendiri tipikal jaringan 5G di tahap awal dengan 228 megabit per second sebagai angka download tertinggi yang saya dapetin. Jadi untuk fase awal sebenarnya ini udah oke. Selain itu, yang menariknya lagi, Poco M3 Pro 5G ini punya yang namanya dual 5G. Jadi kalau misalnya kamu nanti punya dua nomor 5G, itu bisa semua dicolokin ke sini dan aktif barengan. Jadi sebenarnya ini kelihatan keren, tapi di saat yang bersamaan agak ngeri sebenarnya ngebayangin, karena pasti nggak akan nyedot baterai yang sedikit. By the way, untuk daya tahan baterainya sendiri dengan kapasitas yang ada, Poco M3 Pro 5G ini kalau buat saya udah mencukupi. Standby-nya panjang, screen on time-nya pun juga selalu di atas 5 jam dengan pemakaian intensitas sedang. Jadi saya banyaknya menggunakan hanya untuk sosial media dan sesekali main game. Main game-nya juga yang nggak terlalu intensif sampai berjam-jam. Jadi kalau misalnya pemakaian kamu mirip-mirip kayak saya, sehari mestinya sih bakal cukup banget. Dari segi performanya sendiri, Poco M3 Pro 5G dibekali sama Dimensity 700 yang pastinya udah cukup sekali ya untuk macam-macam jenis pemakaian. Untuk mereka yang hanya butuh handphone gesit untuk sehari-hari ya, nggak perlu tugas yang berat, nggak macam-macam, semuanya itu lancar-lancar aja. Butuh ngegame pun juga oke dengan setting yang pastinya harus disesuaikan. Mobile Legends, PUBG Mobile, Ragnarok X itu bisa saya mainin tanpa masalah. Ngetes Genshin Impact juga masih bisa, tapi itu dia, settingnya harus low biar masih enak dimainin. Terus untuk skenario pemakaian lainnya, di sini saya akan mencoba render video dan waktu yang didapatkan tergolong baik untuk kelasnya. Jadi buat mereka yang mungkin pengen konten, misalnya gaming ya di satu handphone, dari ngerekam, main sampai bikin videonya itu bisa lewat satu perangkat aja. Oh ya, buat layar, ini juga sebenarnya udah oke di Poco M3 Pro 5G, 6,5 inci Full HD+, refresh rate-nya 90Hz dengan Dynamic Switch. Sertifikasi layarnya untuk Widefine L1 juga udah tersedia, jadi buat mereka yang ingin streaming Netflix itu bisa dapat yang high definition. Lanjut buat kamera, untuk bagian yang ini opini saya sebenarnya nggak berubah dibanding video unboxing dan segala macamnya, karena saya tetap merasa bahwa ini adalah bagian yang paling standar dari Poco M3 Pro 5G. Tapi wajar, karena sepertinya Poco lebih memilih mengedepankan kapabilitas 5G dibanding kamera, sekaligus juga tetap menjaga agar harganya lebih terjangkau. Di bagian belakang terdapat 3 lensa, yaitu wide, macro, sama depth sensor. Nggak ada ultra wide atau telephoto. Sedangkan kalau untuk di depan cuma ada satu kamera aja dengan 8 megapiksel.
Untuk hasil, saya tes outdoor siang hari dengan pencahayaan yang baik sekali sebenarnya, dan hasilnya cukup aja. Nggak jelek jika mempertimbangkan kelas produknya, tapi kalau kita ngelihat di kondisi sebenarnya, saat saya mengambil foto, sebagian foto yang terekam di galeri ini tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya. Seperti contoh pada kedua foto ini, aslinya langit di belakang itu lebih biru, tapi yang didapatkan tidak demikian. Kemudian kita pindah ke kondisi low light, ekspektasi di sini emang nggak bisa ketinggian. Tapi meski demikian, ada kalanya juga saya bisa dapetin hasil yang oke. Night mode juga ada buat yang mungkin butuh, cuma hasilnya masih lebih oke ketika nggak dipakai kalau menurut saya. Lalu kita pindah ke kamera depan. Bagian ini justru yang menurut saya hasilnya bagus. Emang kalau nyari detail yang tinggi atau dynamic range yang super itu nggak ada. Tapi dari beberapa percobaan selfie, hasilnya kalau menurut saya ini udah oke sekali, khususnya dengan pencahayaan bagus ala luar ruangan. Sedangkan kalau kita pindah ke malam atau low light, kualitasnya memang menurun tapi ternyata masih sangat layak untuk dipakai. Dan untuk hasil kamera depan dari Poco M3 Pro 5G saya coba di dalam ruangan aja karena di luar cuaca yang lagi kurang oke. Jadi dalam aja karena ini masih bisa dikategorikan low light juga dan lebih lebih real sih sebenarnya pemakaiannya, karena kan mungkin banyak yang pakai kamera handphone di dalam ruangan, dalam rumah dan segala macam. Kurang lebih beginilah hasilnya. Ini ada satu lampu dan saya jadi lumayan terang untuk di bagian muka, dan kalau saya bikin terang lagi sebentar, saya coba bikin lebih terang lagi. Nah, itu dia ada lampu gedenya. Jadi ya seperti ini dari kamera depannya Poco M3 Pro 5G. Gimana menurut kamu, oke atau enggak? Tulisin aja pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Overall, kalau kita ngelihat harga dan fitur serta segala macam yang ditawarkan oleh Poco M3 Pro 5G, kalau menurut saya ini adalah handphone yang sangat menarik untuk dimiliki, apalagi buat mereka yang sedang mencari handphone 5G terjangkau. Kapabilitas 5G-nya terpenuhi tanpa terkecuali, performa dari handphone sendiri juga oke punya. Jadi yang penting-penting, yang perlu-perlu itu ada di sini. Satu lagi, handphone ini juga tentunya sudah punya NFC, jadi nggak ada alasan yang namanya handphone terjangkau nggak ada NFC. Habis itu, untuk desain, walaupun yang biru ini juga kelihatan keren, sebenarnya saya yakin banyak yang suka, tapi kalau selera pribadi saya sebenarnya masih suka yang kuning hitam karena kelihatan cakep. Dari foto aja udah kelihatan cakep, apalagi aslinya saya pengen banget sebenarnya yang itu. Tapi ya udah, nggak ada, jadi makanya saya bahas yang ini aja. Tapi mau gimana pun, mau desainnya kayak apa, tetap ini adalah handphone yang menarik. Jadi kalau kamu ngerasa perlu, langsung di check out aja jika ada kesempatan. Jadi gimana? Kamu berminat untuk membeli Poco M3 Pro 5G atau enggak? Menurut kamu 5G udah penting atau enggak? Tulis aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Sekalian kalau mau beli atau lihat produknya lebih detail, ada linknya pada kolom deskripsi. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.